Kenapa ya kata Elohim ini tidak bisa digunakan sebagai dasar Trinitas? Yang pertama, Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau menjadi Allah, yaitu Elohim bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Kenapa Allah menggunakan kata Elohim kepada Musa? Adakah karena Musa terdiri dari banyak pribadi? Tentu tidak, hanya ada satu Musa. Maksud Allah menggunakan Elohim kepada Musa adalah untuk menjadikan Musa agung dan besar di hadapan Firaun dan orang Mesir. Mari kita lihat bukti Alkitab. Kita buka Keluaran 11 ayat 3. Keluaran 11 ayat 3. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Very great, sangat besar di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Ini karena Allah menjadikan dia apa? Elohim, ya. Ini karena Allah membuat Musa menjadi Elohim bagi Firaun, yang artinya sangat terpandang, sangat besar, very great. Elohim bukan artinya Musa ada banyak. Elohim dalam Alkitab bukan hanya berarti jamak. Elohim juga bermakna tunggal. Berikut buktinya. Maliaki 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah atau Elohim menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Perhatikan, Maliaki menyatakan bahwa percaya, saya ulangi, bahwa pencipta kita hanya satu, yaitu Allah yang disebut Bapa. Inilah makna yang benar dan konsisten tentang kata Elohim dalam Alkitab. Tidak mungkin Kejadian bilang sesuatu yang lain, kemudian Maliaki ngomong yang lain lagi. Elohim digunakan kepada Allah yang benar, yaitu Bapa, adalah untuk menyatakan kebesarannya dan keagungannya. Nah, yang menarik adalah pernyataan berikut ini dari seorang dosen. There are some people who would like to say that the term Elohim, term for God, is already an allusion to the Trinity. Well, here we need to be more careful. There are different titles, designations, or names for our living God, like Yahweh, El Shaddai, Adonai, and Elohim is part of these titles. But Elohim, it's true, it's grammatically speaking a plural form, but we cannot say that because it's in the plural form, therefore it's an indication for the Trinity. The word Elohim is a plural form from El or Eloah. And is it an argument in favor of Trinity? And I have to say here, no, it is not. Unfortunately, no. Why not? Well, for a simple reason. The term Elohim is used in the Hebrew Bible for a designation of a true God, but also for pagan gods, false gods. Like in Ruth chapter 1, 15 to 16. Look, said Naomi, your sister-in-law is going back to her people and to her Elohim, to her gods. And go back with her. But Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your Elohim, your God, living God, will be my Elohim. You see, in that same passage, you have the word Elohim used for pagan gods, and then for the true God. Only context decides what is the meaning of the term Elohim. Baik, jadi dia menjelaskan tadi secara singkat bahwa tidak bisa kita menggunakan Elohim untuk Trinitas. Dasarnya ini, Rut 1 ayat 15 sampai 16, bahwa untuk ilahnya orang kafir digunakan kata apa? Elohim juga. Untuk Allah Ibrani juga Elohim juga. Jadi dia bilang untuk menggunakan kata Elohim buat Trinitas, no. Ya. Tidak bisa. Dia adalah dosen di Andrews University, dan bukan hanya dosen, dia dekan teologianya.
ya, dekan teologianya, yaitu J.D. Moskala, Doktor Teologi, Doctor of Philosophy. Inilah keunikan di gereja Advent, banyak informasi yang tidak diajarkan dengan baik dan benar, dan bahkan tidak disebarkan dengan meluas, yang membuat umat tidak tahu, bingung, tapi ngotot. Ya. Kita kasihan melihat ketidakkonsistenan ini. Ya. Masing-masing dengan pengertiannya, masing-masing tumbuh sendiri-sendiri, offshoot yang dari pokok. Tumbuh begitu, karena tidak berhubung mereka. Ya. Jadi Andrews katakan jangan gunakan kata itu untuk Trinitas, tapi banyak orang gunakan untuk Trinitas, bahkan para pendeta. Ya. Jadi oleh karena itu terjadi ketidakkonsistenan dan membuat umat jadi bingung. Inilah yang kita prihatin dan hanya bisa berkeluh kesah, sebagaimana pekabaran Yeskiel. Jadi saudaraku dalam Tuhan, Elohim sama sekali tidak membuktikan bahwa Allah itu Trinitas. Elohim menyatakan bahwa Allah Bapa satu-satunya Allah yang benar, penuh dengan keagungan dan kebesaran, kemahakuasaan. Dia adalah satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Efesus 4 ayat 6. Inilah Elohim dari Alkitab, satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.